Wanita ini harus terbunuh, hangus di tengah kobaran api yang menghabisi apartemennya sendiri. Tapi setelah polisi mengusut, dia terbangun lagi dari kematiannya dan menyelesaikan kasusnya sendiri. Yes, welcome gengs. Thank you udah klik video ini dan selamat datang lagi di Story Terang. Oke gengs, buat kamu yang belum subscribe, langsung aja cari tombol subscribe yang ada di bawah dan klik tombolnya. Story Terang kali ini kita bakalan ngebahas sesosok hantu yang datang dari kuburnya buat mecahin kasus dia sendiri. Ini kalau di Indo mirip-mirip kasus Vina ya, cuman dia tuh datang terus bikin temennya kesurupan gitu kan. Tapi kali ini beda gengs. Jadi hal ini tuh terjadi di Chicago ya guys ya, di Amerika di tahun 1977. Teresita Basa adalah seorang korban pembunuhan. Infonya dia tuh kembali dari kematiannya buat memecahkan kasus pembunuhan diri dia sendiri. Percaya nggak percaya, hal ini tuh pernah terjadi, gengs. Bahkan polisi juga bingung awalnya ya, pas nerima laporan, ada satu orang yang sas gitu kan, ataupun tuduhan ke seseorang karena udah menghilangkan nyawa seorang wanita yang bernama Teresita Basa. Dan pas diselidiki, laporan tersebut datangnya dari hantunya Teresita katanya. Kalian bayangin kalau kalian jadi polisi nerima laporan dari hantu. Ya mau zaman kapanpun ya mungkin agak aneh gitu. Masa iya hantu yang memecahkan masalahnya ya kan? Terus kebayang gitu pas polisi tuh ngegerebek pelakunya gitu kan. Angkat tangan, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Teresita Basa yang dilaporkan oleh hantunya Teresita. Masa kayak gitu ya kan? Ya udah deh, gimana semuanya bisa terjadi daripada penasaran? Enjoy the video guys, ini dia ceritanya. Teresita Basa adalah seorang perempuan yang berkebangsaan Filipina. Diketahui dia tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernapasan di rumah sakit Edgewater. Di kantor, si Teresita ini diketahui sebagai pekerja yang dapat diandalkan, guys, dan seorang wanita yang cukup pendiam. Secara sekilas, dia ini adalah seseorang yang nggak diperkirakan bakalan menjadi korban kriminal. Secara kan di kantor aja dia nggak punya musuh gitu kan. Tapi ya itulah dunia, gengs. Pada malam 21 Februari tahun 1977, tetangganya yang tinggal di ujung lorong apartemen si Teresita ini diketahui menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap tapi nggak bisa menentukan di mana asal bau asap itu. Setelah dipanggil, petugas kebersihan juga sama nih kebingungan mencari asal bau asap tersebut. Kemudian mereka nelpon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung apartemen. Nah, pas petugas pemadam ini datang, mereka menemukan sumber api berasal dari apartemen milik Teresita Basa. Beberapa menit nih bergulat dengan api, petugas pemadam kebakaran bisa memadamkan api dengan cepat. Sayangnya, setelah asap sudah sepenuhnya hilang, mereka melihat ada sosok Teresita yang udah hangus ikut terlalap kobaran api. Pasca penemuan itu otomatis langsung diadakan penyelidikan. Setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan yang terjadi. Rupanya ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh dulu sebelum dia hangus terbakar api. Kemungkinan itu tuh upaya untuk menyembunyikan pembunuhan. Nah, dalam analisa pasca otopsi, penyidik menyatakan bahwa Teresita ini udah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Nah, pakaian si Teresita ini infonya langsung dilemparin ke atas mayatnya sebelum si Teresita ini dibakar. Lalu sebuah kasur kemudian diletakkan di atas tubuhnya dan kemudian dibakar juga gitu. Jadi tumpuk-tumpukin gitu. Si jenazahnya tuh di bawah tumpukan baju dan juga kasurnya. Nah, meskipun kayak gitu ya, meskipun demikian, hasil otopsi yang menyatakan kalau si Teresa ini dibunuh dulu gitu kan, tapi kondisi apartemen tuh udah kebanyakan hangus gitu, gengs. Segala macam nih atau semua petunjuk yang mengidentifikasi si pelaku itu ikut hilang gitu. Menyisakan satu-satunya petunjuk yang kemudian menjadi hal yang bisa polisi gunain buat mencoba mencari pelakunya. Nah, petunjuk itu adalah sebuah kertas, mungkin kertas keselip ya. Kalian kalau misalnya bakar tumpukan kertas, pasti ada tuh yang nggak kebakar, nggak ikut kebakar, nggak tahu gimana. Nah, kertas itu berisikan memo yang kayaknya memang si Teresita sendiri yang nulis gitu. Isi memonya kayak gini, belikan tiket teater untuk AS. Nah, dari memo itu, polisi langsung mempercayai bahwa sosok berinisial AS adalah si pelaku. Siapa kira-kira? Ahmad Suraji? Bukan pastinya.
Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif mewawancarai orang-orang yang kenal dengan Teresita. Di situ ada tetangganya, rekan kerjanya, dan juga teman-temannya. Nah, dari semua wawancara itu, nggak ada satupun petunjuk yang bisa membantu polisi gitu. Dan para kepolisian juga nggak dapat tuh sosok yang berinisial AS. Nggak nemu gitu. Nah, kira-kira siapa ya si sosok AS ini? Bener nggak dia pembunuh Teresita Basa? Singkat cerita nih, udah nih, polisi tetap nyari siapa pelakunya, tetap mengidentifikasi sana-sini. Setelah setengah tahun berlalu, seorang berkebangsaan Filipina yang lain yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater tiba-tiba mendatangi polisi, gengs. Dia adalah Remy Bias Chua atau dipanggil Remy. Nah, perempuan yang mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir, dia terus memimpikan Teresita setiap malam. Dalam mimpinya, di situ Teresita terus memohon kepada Remy gitu ya untuk pergi ke polisi dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Nah, menurut suami si Remy, dalam beberapa kejadian, si Remy ini ngigo, gengs, pas lagi tidur. Bahkan info dari suaminya, pas si Remy ini ngigo, apa yang dia ucapkan itu bukan suara dari si Remy. Jadi suaranya tuh beda pas lagi ngigo ya, kayak kesurupan lah ya kalau kita tahu di sini ya. Nah, satu kesempatan si suaminya si Remy ini pernah ngebales pembicaraan si Remy pas lagi ngigo. Jadi mereka tuh kayak berkomunikasi gitu kan, padahal si Remy ini lagi tidur pulas, tapi kayak tektok aja gitu obrolannya. Di suara itu, Remy mengaku kalau dia itu Teresita Basa, dan dia memberitahu kepada suami si Remy bahwa seorang pria yang bernama Alan Showery adalah orang yang telah membunuhnya. Nah, bener kan? Inisial AS, Alan Showery. Suara itu juga mengungkapkan bahwa Showery adalah seorang petugas yang bekerja di rumah sakit Edgewater juga. Terlepas dari pengakuan itu, Remy tuh nggak ingat apapun tentang apa yang udah dia katakan pas lagi ngigo gitu ya. Udah bangun, udah lupa gitu. Nah, selain itu, suami si Remy ini memutuskan untuk nggak ngelaporin ke polisi. Pada awalnya kayak gitu, gengs, karena dia pikir alasannya nggak masuk akal gitu. Kayaknya nggak akan ada polisi yang mau denger tentang tuduhan itu gitu. Pas ditanya dari mana kalian dapat informasi kayak gini? Masa mereka jawab dari hantunya Teresita Basa, Pak? Kan nggak mungkin. Tapi lama-kelamaan hantunya ini sangat keras kepala, gengs. Kejadian-kejadian kesurupan tuh selalu jadi semakin sering. Nah, di sini barulah suami si Remy ini terganggu ya, takut mungkin dia. Dia sebenarnya sempat berkata juga ke hantunya si Teresita bahwa dia tuh nggak bisa melakukan pelaporan seenaknya dan tidak memiliki bukti. Tapi hantunya Teresita ini terus aja bilang kalau Showery telah mengambil beberapa perhiasannya dan memberikannya kepada pacarnya. Jadi mungkin ngasih petunjuk ya kan. Alhasil nih, karena lama-lama kesel juga ya kan, terus diganggu setiap malam, suami si Remy pun memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Nah, respon polisi ya seperti yang dia ekspektasikan gitu, yang seperti dia bayangkan gitu. Tentu aja para detektif berhak meragukan cerita itu ya kan. Maksudnya ya, orang waras mana yang langsung percaya saat ada orang yang bilang, "Hey, aku menemukan pelakunya. Ada hantu nih yang ngasih tahu aku kalau pelakunya tuh ini," gitu kan. Tapi meskipun kayak gitu, ya nggak bisa dipungkiri polisi memiliki ketertarikan dalam kasus ini, gengs. Yang membuat mereka akhirnya diam-diam memutuskan buat menyelidiki si Alan Showery ini. Toh dia juga berinisial AS seperti apa yang ditulis di memo oleh Teresita Basa. Pas polisi melakukan penyelidikan ke Alan Showery, betapa terkejutnya polisi, gengs, karena si Alan tuh langsung ngaku gitu. Pas detektif membawanya pergi buat diinterogasi, Showery ini mengkonfirmasi bahwa dia memang pergi ke apartemennya Teresita malam itu. Nah, tujuannya datang malam itu tuh buat memperbaiki TV. Terus dia juga bilang dia tuh sempat pulang dulu nih, karena pas udah nyampe taunya si Teresita ini nggak memiliki alat-alat yang bisa menyelesaikan perbaikan TV-nya. Nah, karena polisi ini udah dapat info dari si Remy ya, karena kan si Remy tuh laporan, "Pak, hantunya si Teresita tuh ganggu terus." Dia bilang yang pelaku pembunuhan dia adalah Alan Showery. Kalau misalnya mau cari bukti, si Alan Showery ini ngambil juga perhiasan, dan perhiasan itu dikasih ke pacarnya. Nah, gara-gara itulah polisi langsung menelpon atau langsung mencari pacarnya Alan Showery. Di situ pacar Alan membenarkan juga gitu kalau dia tuh memang baru aja dikasih perhiasan sama si Alan. Perhiasan tersebut kemudian diminta tuh oleh polisi, dan polisi mendatangkan keluarga dan beberapa teman korban buat menganalisa. Keluarganya si Teresita juga mengkonfirmasi kalau perhiasan itu benar milik Teresita. Teman-temannya atau rekan kerjanya pun bilang kalau misalnya mereka beberapa kali sering menggunakan perhiasan tersebut. Pada saat Showery mengakui semuanya, dia mengatakan bahwa setelah dia meninggalkan apartemen Teresita untuk pertama kalinya, dia berencana untuk kembali dan merampoknya. Dia juga berencana
berencana untuk melakukan pembunuhan dan ngebakar jasadnya si Teresita. Jadi udah direncanain oleh Sawery sendiri. Jadi kasus pembunuhan ini memang udah direncanakan oleh si Sawery. Nah, karena pengakuan itu akhirnya si Sawery didakwa dan diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia udah mengakui kejahatannya kepada detektif ya, dia tuh sempat memutuskan untuk mengaku tidak bersalah di meja persidangan. Tapi pada akhirnya di akhir persidangan dia merubah lagi statementnya dan mengakui kejahatannya. Banyak yang bilang sih setelah si Alan Sawery ini di penjara, si Teresita tuh sering datang ke si Alan, sering ganggu gitu. Apakah benar atau enggak ya kita nggak tahu juga. Nah, pasca kasusnya selesai, kisah si Teresita Basa ini jadi viral di surat kabar seluruh Amerika Serikat. Cerita-cerita yang tersebar bertajuk kisah hantu yang memecahkan pembunuhannya sendiri. Sampai akhirnya, Remy juga mempercaya nih kalau fenomena ini tuh murni supranatural dan hantunya Teresita tuh memang mengunjunginya setiap malam dan mendesak untuk melaporkan ke polisi. Tapi polisi pun tentunya nggak mau melabeli kasus ini dengan kasus yang dipecahkan oleh hantu gitu kan, nggak mau mereka karena secara logika tidak ada penjelasan buat hal itu. Ada satu teori nih yang mengatakan bahwa ada kemungkinan si Remy ini memiliki hubungan buruk dengan Alan Sawery di pekerjaannya. Nah, kemudian berita-berita tentang si Teresita ini atau pembunuhan Teresita ini mempengaruhi alam bawah sadarnya yang membentuk kepercayaan kepada diri si Remy kalau Alan Sawery adalah pelakunya gitu kan. Terlebih adanya memo yang ditulis oleh Teresita Basa sebelum dia meninggal. Terus untuk detailnya bahwa Alan Sawery memberikan perhiasan curian ke pacarnya, ada kemungkinan bahwa di suatu saat pas lagi kerja, si Remy tuh nggak sengaja mendengar Alan bergumam sendiri atau menceritakan topik itu ke teman kerja secara rahasia. Selebihnya, biarkan keberuntungan dan tangan ilahi yang bermain. Jadi kepercayaan si Remy aja gitu. Orang-orang menjelaskan kalau teori hantu itu sebenarnya nggak ada gitu. Ini mah cuman karena feeling si Remy aja dan dibantu sama bukti yang ditinggalkan Teresita Basa. Itu dia geng, cerita tentang si Teresita Basa yang kembali dari kematiannya dan memecahkan kasus pembunuhan terhadap dia sendiri. Menurut kalian gimana gengs? Memang kasusnya terdengar cukup aneh ya. Terus kalian percaya yang mana? Benar-benar murni supranatural atau memang kayak teori yang kita bilang tadi? Like, share, dan subscribe tentunya biar channel ini semakin semangat untuk berkembang. Semoga video tadi bisa nambah sedikit informasi buat kalian, meskipun cuma 0,1% dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. See you on the next guys. Ciao.